Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sunnah bagi seseorang i'adah solat, yaitu mengulang solat yang sudah dia laksanakan. Adapun i'adah solat ini mempunyai beberapa syarat. 7 syarat sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Masuk kita kepada syarat yang ke-8, bahwa sunnah seseorang itu mengulang solat apabila solat yang dia lakukan itu masih di dalam waktunya. Umpamanya ada orang mengulang solat zuhur, maka sekurang-kurangnya 1 rakaat dalam waktu zuhur itu dia laksanakan. Kalau kurang dari 1 rakaat yang dia laksanakan, umpamanya baru takbiratul ihram, sudah masuk kepada waktu asar, maka perbuatan yang seperti itu tidak disunnahkan lagi. Yang disunnahkan itu sekurang-kurangnya sewaktu dia mengangkat takbiratul ihram, dapatnya 1 rakaat di waktu zuhur, walaupun 3 rakaat lagi sudah masuk ke waktu asar, maka perbuatan yang demikian itu masih disunnahkan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang ke-9 adalah bahwa seseorang itu melaksanakan i'adah solat itu bahwa dia berniat, yaitu berimam kepada seorang imam. Maksudnya adalah solat yang kedua ini dilakukan juga dengan berjamaah, yaitu berjamaah dengan seorang imam, tidak solat sendiri. Sebagaimana penjelasan yang lalu, bahwa orang yang melaksanakan solat berjamaah pada solat yang pertama, lantas dia laksanakan i'adah solatnya dengan solat yang sendiri, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena solat yang pertama lebih baik daripada solat yang kedua. Sementara i'adah solat ini diperbolehkan, harus lebih baik solat yang kedua daripada solat yang pertama. Sementara dia laksanakan solat yang pertama adalah berjamaah, dan adapun solat yang kedua itu laksanakan solat sendiri. Maka oleh sebab itu yang demikian ini tidak diperbolehkan. Maka syarat yang ke-9 dijelaskan dalam kitab ini bahwa dia melaksanakan solat i'adah solat itu adalah bahwa dia berniat, yaitu berimam kepada seorang imam. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang ke-10 adalah bahwa dia menganggap bahwa solat yang dia lakukan itu boleh diiadah. Kalau dia tidak menganggap bahwa solat yang dia lakukan itu boleh diiadah, maka dia tidak boleh lagi iadah. Mana contohnya? Kalau ada orang nyatanya pelaksanaan solat yang kedua itu adalah dia berimam dengan mantan makmum. Berimam dengan mantan makmum ini adalah hukumnya makruh. Maka dijelaskan dalam kitab Tuhfatut Tullab, itu dijelaskan kalau ada orang berimam dengan mantan makmum. Bagaimana berimam dengan mantan makmum itu? Yang tadinya ada seseorang yang masbuk dan dia berimam dengan seorang imam. Setelah habis imamnya salam, lantas dia tertinggal sendirian. Lantas kita jadikan dia menjadi imam. Maka berimam dengan mantan makmum yang seperti ini adalah hukumnya makruh. Maka kalaupun seandainya kita i'adah solat dengan orang yang berimam dengan mantan makmum ini adalah sebenarnya tidak diperbolehkan. Maka oleh sebab itu dia menghitung seandainya kalau dia laksanakan i'adah solat, dia boleh mengikut orang yang dia ikut itu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang ke-10. Adapun syarat yang ke-11 adalah bahwa orang yang melaksanakan i'adah solat itu, dia pakai solat itu mulai dari pelaksanaan takbiratul ihram, bahwa dia berniat untuk i'adah solat, bukan dia pertengahan, udah dia takbiratul ihram di pertengahan baru dia berniat i'adah solat. Maka oleh sebab itu orang yang melaksanakan i'adah solat itu mulai dari takbiratul ihram dia sudah berniat i'adah solat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati,
Adapun syarat yang ke-12 adalah bahwa i'adah solat itu tidak dilaksanakan yaitu sedang keadaan sangat takut. Bagaimana umpamanya lantas dia mau i'adah solat, ada orang nampaknya melaksanakan solat berjamaah, tapi dia mau laksanakan juga i'adah solat, tapi pada keadaan itu adalah keadaan yang sangat takut, umpamanya sangat kacau, terjadi peperangan, atau pada waktu dia laksanakan solat tu terjadi gempa bumi yang dahsyat dan dia seandainya laksanakan solat i'adah itu dia ketakutan untuk melaksanakannya, maka pada posisi ini juga tidak disunnahkan dia melaksanakan i'adah solat. Syarat yang ke-13 adalah tidak boleh seseorang itu melaksanakan i'adah solat kalau seandainya dia laksanakan i'adah solat itu mengeluarkan dari khilaf. Ada orang yang berpendapat kalau seandainya i'adah solat secara sendiri itu adalah, ada yang mengatakan tak boleh. Umpamanya yang tadi seseorang itu solat fardu sendiri, i'adah solat itu yang kedua juga sendiri. Maka orang yang melakukan i'adah solat yang seperti ini adalah terjadi khilaf pendapat para ulama, apakah boleh melaksanakan i'adah solat yang solat pertamanya solat sendiri, solat keduanya juga solat sendiri. Maka oleh sebab ini untuk mengeluarkan khilaf ini, maka kita tidak boleh atau tidak disunnahkan kita i'adah solat. Solat yang ke-14 adalah syarat ke-14 kita boleh i'adah solat bahawa seseorang itu yang diiadahnya tu, yang diulangnya solatnya itu bukan solat jenazah. Kalau solat jenazah tidak boleh diulang, diiadah. Umpamanya ada orang yang sudah melaksanakan solat jenazah, lantas nanti kena nampaknya orang lagi berjamaah untuk laksanakan solat berjamaah, ikut lagi dia di belakang. Solat berjenazah itu cuma sekali yang kita diwajibkan untuk melaksanakannya, itu pun fardu kifayah. Kalau nyatanya ada orang yang ngajak kita yang sudah melaksanakan solat jenazah, jangan lagi kita laksanakan yang kedua kali. Kenapa? Cukup satu kali kita melaksanakan solat jenazah. Kenapa solat jenazah itu tidak boleh diiadah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja yang dulu dapat saya sampaikan, yaitu syarat-syarat, yaitu mengiadah solat, syarat-syarat mengulang solat. Boleh mengulang solat itu mempunyai 14 syarat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.